Jadi beliau memfungsikan dirinya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Itulah namanya tindakan politik. Dan terus sampai ke bawah, ya, harus dilakukan secara politik, bukan secara hukum, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau sudah presiden menginstruksikan kepada militer, itu tandanya kedaulatan negara sedang dalam ancaman. Sampai kiamat Pak Abraham, miskin terus, nggak bakalan sukses. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah. Untuk kegiatan hari ini, TNI AL khususnya, kita bersinergi dengan masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya secara bersama-sama. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Presiden memerintahkan TNI melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, untuk membongkar pagar laut itu, artinya ada persoalan masalah kedaulatan. Ini ada masalah pertahanan dan keamanan. Jadi ini menyangkut kedaulatan negara, masalah pagar laut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan kita semua. Alhamdulillah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, sebagaimana biasa, kita akan mengulas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita saksikan di tayangan-tayangan video, sampai saat ini dan sampai detik ini masih terus-menerus diulas tentang kerusakan-kerusakan di dalam sistem sosial di negeri kita ini. Ya, khususnya masih terus diulas tentang masalah kedaulatan negara, ya, dengan adanya pagar-pagar yang tertanam di lautan. Nah, ini tidak mudah menyelesaikannya, saudara. Mengapa saya katakan tidak mudah menyelesaikannya? Karena ini atau tindakan ini bukanlah tindakan yang biasa. Ya. Ini merupakan sebuah kejahatan politik. Ya. Jadi kejahatan politik itu ya memang sulit. Ya, sulit dilakukan secara hukum. Mengapa demikian, saudara? Memang dalam dunia politik itu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kuasa ini tidak bisa diselesaikan secara hukum. Karena apa? Karena posisi hukum itu ya berada di bawah politik. Jadi politik itu posisinya di atas, ya, di atas hukum. Nah, tentunya pemirsa, ya, kita semua rakyat harus paham, harus mengerti apa itu politik. Nah, ini akan saya ulas ya dari peristiwa itu, ya, yang kaitannya jelas erat sekali dengan politik.
Makanya saudara dan kita semua ya, khususnya adalah rakyat pada umumnya ini mesti ngerti politik. Apa itu politik? Ya, politik adalah suatu usaha atau tindakan yang berupaya memperoleh kuasa atau kekuasaan, baik secara individu maupun kelompok. Itulah politik. Nah, politik itu kemudian mempunyai produk, saudara. Produk politik itu ya, yang pertama adanya statement-statement atau pernyataan-pernyataan. Nah, itu produk politik. Kemudian konstitusi atau kesepakatan, itu produk politik. Kemudian undang-undang, kemudian hukum. Nah, itu semua adalah produk politik, saudara. Nah, produk-produk ini ya punya wadah atau diwadahi. Nah, wadahnya apa? Wadahnya adalah negara atau kekuasaan. Kesimpulannya, negara atau kekuasaan itu merupakan produk politik. Gitu, saudara. Lalu negara yang sudah wujud ini, yang sudah kita duduki, yang kita tinggali, yang kita pahami bersama, ya wujudnya sebuah negara, itu isinya 3, saudara. Negara isinya 3, dimanapun negara itu pasti isinya 3. Yang pertama hukum, yang kedua rakyat atau masyarakat, yang ketiga adalah pemerintah. Jadi negara itu milik bersama. Bukan milik rakyatnya saja, bukan milik pemerintahnya saja, ya, tapi milik bersama. Nah, kedua belah pihak di sini, rakyat dan pemerintah itu mesti sinkron, mesti akur, gitu. Apa yang menjadikan sinkron, apa yang menjadikan akur itu, yakni hukum. Dengan adanya hukum, maka pemerintah dan rakyat itu sinkron bersatu. Jadi semuanya mengacunya kepada hukum. Sehingga segala persoalan itu bisa diselesaikan, bisa diperbaiki kalau itu kerusakan secara hukum. Nah, problem besarnya ini, saudara. Problem besarnya, kenapa setiap kasus, segala persoalan yang timbul dalam sistem sosial di negara kita ini sulit diselesaikan dengan baik, apalagi dengan adil, itu sulit. Mengapa? Nah, pertanyaan besarnya kan gitu, mengapa demikian? Ya, karena sang penguasanya ini ya tidak memanage negara dengan hukum, tetapi dengan politik. Itu problem besarnya. Sementara rakyat ya konsisten mematuhi hukum. Segala problem dan segala persoalan itu jika timbul, maka rakyat duduknya di atas hukum. Sementara penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, menangani persoalan-persoalan timbul itu secara politik. Nah, tadi saya katakan bahwa politik itu kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Ya. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukannya itu bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan politik. Mau bukti? Nih, saudara. Indonesia adalah negara hukum. Itu pernyataan politik, saudara. Itu statement politik, saudara. Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini digunakan secara politik. Maka yang senantiasa dirugikan itu selalu rakyat. Nah, disinilah mulanya perselisihan antara rakyat dan pemerintah itu kerap kali terjadi
yang kemudian selalu dimenangkan oleh pemerintah, dan pihak pemerintahlah yang memenangkan segala hal yang dikehendakinya. Nah, itulah dua kepentingan yang berbeda tetapi tidak bisa diselesaikan secara hukum. Itu mesti saudara pahami. Jadi selama ini rakyat konsisten memenuhi hukum di dalam segala kasusnya. Apa buktinya? Ya. Buktinya jika ada yang tidak sesuai, maka dia akan datang kepada lembaga hukum. Jika pemerintah melakukan tindakan kekeliruan atau kesalahan, maka gugatannya apa? Hukum. Ya, hukum tidak bisa menyelesaikan, maka dia datang kepada lembaga legislatif, yaitu DPR. Sampai di sana pun juga nggak selesai. Terus menerus seperti itu. Nah, ini bukti bahwa pemerintah memanage negeri ini dengan politik, bukan dengan hukum. Dapat mengubah, dapat menambah, dapat mengurangi, dapat menghapus undang-undang hukum. Bahkan undang-undang dasar pun bisa dirubah. Oleh apa? Oleh kegiatan politik. Siapa yang punya kemampuan itu? Ya bukan rakyat. Pasti pemerintah. Dan pemerintah itu lembaganya ada 3. MPR, DPR, Presiden. Ya. Kesemuanya itu ya itu kan mendapat amanat, mendapat mandat dari rakyat. Amanat dan amandat itu punya batas. Apa yang membatasi? Undang-undang. Karena mereka berpolitik terus-menerus mempolitisir, akhirnya fungsi-fungsi yang semestinya menjadi pelindung, pengayom rakyat berbalik menjadi merusak rakyat. Itu yang terjadi, saudara. Nah, itu yang mesti dipahami. Kita sebagai rakyat ini akan selalu menjadi objek dan akan selalu menjadi menjadi sasaran kepentingan. Begitu, saudara. Nah, jadi berkait dengan ini yang saya pahamkan kepada Anda, kepada kita semua, wahai rakyat, ya. Sejak Anda saya pahamkan, jangan lagi menuntut secara hukum. Nah, sebagaimana yang saya tampilkan di dalam thumbnail, ya, di situ saya tampilkan, ya, bahwa di sana tugas dari penguasa, dari pemerintah itu semestinya itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tanah air Indonesia. Kan itu yang diamanati oleh konstitusi. Nah, semestinya itu yang harus dilakukan. Bukan sebaliknya. Nah, namun kita sudah melihat bahwa ada sebuah tindakan politik yang dilakukan oleh pemimpin negara, kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah memperlihatkan, walaupun kita tetap harus menunggu apa tindakan-tindakan beliau selanjutnya. Ini merupakan tindakan positif dan benar. Ya, beliau menggunakan fungsi politiknya. Saya katakan beliau telah benar karena menggunakan fungsi politiknya. Apa itu fungsi politik yang ada di pundak Presiden kita Republik Indonesia, Prabowo Subianto? Pertama, dia adalah sebagai kepala negara.
beliau adalah sebagai kepala negara. Jabatan itu adalah amanat dari rakyat. Itu jabatan politik yang diberikan oleh rakyat. Yang kedua, kedudukan beliau di samping sebagai kepala negara adalah sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan beliau melakukan komando atau perintah kepada tentara Republik Indonesia, yakni Angkatan Laut, untuk menyelesaikan polemik, untuk menyelesaikan kasus, untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Ini merupakan tindakan beliau yang sungguh sangat baik. Itulah tindakan politik namanya, saudara. Jadi beliau memfungsikan dirinya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Itulah namanya tindakan politik. Dan terus sampai ke bawah, ya, harus dilakukan secara politik, bukan secara hukum, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau sudah presiden menginstruksikan kepada militer, itu tandanya kedaulatan negara sedang dalam ancaman. Tidak bisa tidak. Saudara mau argumentasi apapun, ya, boleh katakan nggak berkenan. Kalau sudah politik itu yang bicara, semuanya tunduk. Apalagi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memiliki otoritas penuh untuk bertindak. Jadi semestinya yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia, apakah itu menterinya, dan semua sarana-sarana hukum mesti tunduk. Karena yang dilakukan oleh presiden itu adalah tindakan politik. Ya. Nah itu, saudara. Positifnya di situ. Jika politik digunakan untuk kebaikan, maka hasilnya nantinya baik. Tapi jika politik itu digunakan dengan kejahatan, maka ke bawahnya dan seluruh sistemnya juga akan rusak. Jadi cara memperbaiki negeri ini yaitu tadi. Yang selama ini dirusak secara politik, maka perbaikannya juga secara politik. Gak kena. Diperbaiki secara hukum, gak kena udah. Ya buktinya kan saudara bisa lihat. Ya, adanya balelo atau adanya subordinasi. Ya mestinya kan apa yang diperintahkan oleh panglimanya itu ya sudah, dan itu sudah benar dilakukan oleh prajurit. Ya, siap dan laksanakan, sami'na wa ata'na dalam syariat Islam. Dan nggak boleh ada yang menentang. Dan ini kita tunggu, saudara. Apakah mau diselesaikan secara hukum atau mau diselesaikan secara politik? Itu yang ditunggu oleh rakyat. Kalau diselesaikan secara hukum, maka saya pastikan jaminannya nggak akan selesai. Karena orang berharap memperoleh keadilan, itu nggak akan bisa dengan sistem pengaturan negara yang selama ini pemerintah menggunakan politik. Jadi kejahatan yang sudah terstruktur, yang sudah sistematis itu, yang di atasnya adalah menggunakan hukum, ya nggak bisa dilawan. Maka harus dilawan lagi dengan cara politik. Dan rakyat sangat berhak untuk bertindak secara politik. Kenapa?
Karena negara lahir dari rakyat. Pemerintah diangkat, ditetapkan oleh rakyat. Yang selama ini rakyat ditekan untuk berdiri di atas hukum, sementara pemerintah berlaku sewenang-wenang atas dasar politik. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak akan ketemu politik lawan hukum, hukum pasti kalah. Mau bukti? Ya banyak sekali buktinya. Ya, di pemilu rusak sistem politiknya, rusak sistem hukumnya. Dimanapun adanya, hukum itu gampang dirubah-rubah. Ya itulah tindakan politik namanya, mengubah hukum, menambahin hukum, menghilangkan hukum, melanggar hukum. Nah, itu tindakan politik. Dan rakyat supaya tetap berada di atas dasar hukum. Dan itu diikuti oleh rakyat. Tapi hasilnya kan nggak ada. Nggak ada kebaikannya sama sekali untuk rakyat. Nah, jadi mulai sekarang rakyat mesti sadar bahwa Anda jangan memperkarakan segala kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, ya, secara hukum. Nggak akan kena, nggak akan bisa, dan nggak akan menang. Kan terbukti jika dibawa ke ranah hukum itu pasti diulur-ulur. Ya, terbukti kan di dalam talk show, di dalam wawancara-wawancara, dimanapun, di dalam perdebatan itu rakyat atau selain pemerintah itu nggak bisa berhadapan secara diskusi juga, perdebatan selalu kalah. Nah, apalagi dibawa ke ranah hukum. Dan semua bisa melihat, bisa mengakses yang namanya pengadilan itu. Nggak bisa disembunyikan pengadilan itu. Dan pasti kalah kalau sama-sama berdiri di atas hukum antara pihak pemerintah dengan rakyat. Itu kalau didudukkan di dalam hukum, di dalam pengadilan, itu pasti kalah. Itu pasti kalah. Karena tindak kejahatan masalahnya yang dilakukan. Dan buktinya banyak. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Presiden kita. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tindakan yang tepat. Mengambil alih kasus-kasus itu secara militer. Dan itu pas. Karena apa? Karena yang sedang terancam itu bukan hanya rakyatnya, tapi juga kedaulatannya. Itu amanatnya kan begitu. Seorang presiden sebagai kepala negara ya punya kewajiban melindungi tumpah darah dan melindungi segenap rakyat Indonesia. Itu. Jadi nggak bisa tidak. Tindakan presiden itu benar. Terutama benar secara politik dan benar secara hukum. Jadi mari kita dukung. Caranya apa? Ya. Suarakan terus, rakyat mesti berpolitik untuk menghadapi segala kasus kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu saudara. Jadi kalau presiden telah memihak rakyat dengan membuktikan dirinya, memfungsikan dirinya sebagai panglima tertinggi angkatan perang, insya Allah akan didukung oleh rakyat dan pasti didukung oleh rakyat. Singkirkan semua yang akan menghambat prosesnya. Jadi gampang aja. Jadi kalau pakai hukum itu bertele-tele prosedurnya saudara. Ya. Jadi gunakanlah operasi militer. Karena ini memang perang saudara. Jangan pakai operasi hukum. Bertele-tele operasi hukum itu. Lama. Karena buktinya sudah ada semua, ya sudah tindakan. Nah, jadi pengadilannya ya begitu saudara. Jadi udah tidak lagi bertele-tele lagi, diteliti lagi, diselidiki lagi. Udah nggak perlu kan punya intel, di militer punya intel, ya di kepolisian punya intel. Sebenarnya udah banyak sebenarnya saudara. Mudah. Yang mempersulit itu adalah politisasi terhadap hukum. Itu yang bikin sulit, bikin ruwet.
Udah pure saja gunakan politik Anda sebagai panglima tertingginya. Panggil semua yang terlibat, ya, adili, udah. Ya. Sebenarnya gampang adilinya. Militer itu paling mudah, simple. Apa yang dilakukan dalam tindakan kejahatan itu, lah ini buktinya, ya sudah, tinggal putuskan hukumnya. Ya, nggak perlu ada pembelaan-pembelaan apa yang mau dibela, yang faktanya salah. Nah, itulah hukum militer, saudara. Ya, kalau hukum sipil itu bertele-tele gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan saudara kepada saudara. Ya, jadi kerusakan-kerusakan yang timbul itu akibat pemerintah, ya, mengelola negara secara hukum. Bagaimana yang benar? Lah kalau negara sudah wujud, maka nggak boleh lagi pemerintah itu mengelola secara politik, tapi kelolalah negara secara hukum. Baru nanti klop dengan rakyat. Begitu saudara. Ya, terjadinya kong kali kong dengan pengusaha itu kan, ya, akibat pemerintah tidak mengelola negara dengan hukum, tapi dengan kepentingan. Dan kepentingan itu supaya terwujud, maka politiklah yang digunakan. Jadi saudara harus paham bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, itu statement politik. Nah, itu statement politik. Jadi giliran rakyat yang salah, maka ditindak secara hukum. Giliran penguasa yang salah, susah dikenakan hukum. Kenapa? Giliran penguasa yang salah, yang dimainkannya adalah politik, bukan hukum. Maka banyak pelanggaran-pelanggaran hukum itu, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, ya karena memang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Karena posisinya tadi saya katakan, kedudukan hukum berada di bawah politik. Nah itu saudara. Jadi negara belum ada, maka politiklah yang mewujudkan negara. Ketika negara sudah ada, maka nggak boleh lagi pemerintah atau yang diamanati oleh rakyat itu bermain-main dengan politik. Gitu. Jadi politik itu tergantung mau digunakan apa. Mau digunakan secara baik, baik hasilnya. Mau digunakan secara jahat, jahatlah yang akan terjadi kejahatan. Dan itu sulit dihadapi secara hukum. Kejahatan politik itu gak bisa diatasi oleh hukum, saudara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Maka rakyat mesti menggaungkan terus-menerus, ya, bagaimana pemerintah harus menyelesaikannya. Ya. Jadi pemerintah mesti menyelesaikan secara politik, jangan secara hukum. Kalau secara hukum bertele-tele, nggak ada ceritanya bisa selesai. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.